Pertama-tama, marilah rekan-rekan sekalian kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala izin dan, kehendaknya kita bisa berkumpul di siang hari ini, di hari Sabtu, dalam rangka menghadiri kelas online persiapan walimah atau Nisa Aza eksklusif Walimah School dari tanggal 16 sampai 20 Desember mendatang. Kami berdoa agar semua peserta yang bisa ikut mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa diaplikasikan bagi rekan-rekan sekalian hingga menjadikan pernikahannya menjadi pernikahan yang diliputi keberkahan. Dan sebagai info mungkin ini Ustadz, peserta semuanya masih dalam keadaan single dan dari data Masya Allah paling banyak akan menikah dalam 1 hingga 3 bulan ke depan. Perkenalkan, nama Ana Andromeda Noholo, atau bisa dipanggil Andro. Hari ini Ana bertugas sebagai host, juga dikawal oleh beberapa rekan-rekan panitia yang mungkin tidak tampil melalui video, dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah mendukung, terutama juga kepada Ustadz dan seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya kami harap peserta untuk bisa tetap off kamera dan off mic, lalu silakan di pin window Zoom yang akun Nisa Aza, agar nanti ketika paparan dimulai dari Ustadz, rekan-rekan bisa melihat secara jelas dari layar yang sudah kami siapkan. Caranya bisa silakan diklik titik 3 di kanan atas, lalu di pin. Bagi yang join dari laptop. Bagi yang dari handphone bisa diklik 2 kali di window Nisa Aza. Rekan-rekan sekalian, apabila nanti di tengah-tengah sesi Ustadz bertanya untuk menunjukkan kesungguhan rekan-rekan sekalian dalam kelas online ini, silakan rekan-rekan bisa on mic-nya dan menjawab apa yang Ustadz tanya di tengah-tengah sesi. Dan untuk pertanyaan bisa kita nanti simpan di akhir acara, di akhir sesi, melalui raise hand yang kita utamakan, lalu berikutnya melalui kolom chat. Kira-kira demikian, semoga yang kita ikhtiarkan siang ini bermanfaat untuk kita sekalian. Kemudian mari kita mulai paparan dari Ustadz Hanan Yasir, MA. Sedikit Ana perkenalkan mungkin dari teman-teman yang dari luar daerah, dari luar Jogja. Beliau Ustadzuna Ustadz Hanan Yasir MA adalah alumnus Darul Hadis Yaman dan sebagai pembina Sekolah Alam Tahfidz Unggulan serta pembina Mutiara Hikmah Official. Rekan-rekan bisa cari atau bertemu dengan beliau melalui channel-channel YouTube ataupun akun-akun media sosial Mutiara Hikmah Official. Demikian saya serahkan kepada Ustadz Hanan Yasir, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan itu menjadi sempurna. Alhamdulillah, dengan nikmat yang dalam kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada diri kita. Termasuk diantaranya kemudahan untuk bisa hadir dan duduk di majelis ilmu dalam kesempatan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menerangi jalan kita, ilmu yang akan memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini akan semakin memperbaiki kehidupan kita, memperindah jalan hidup kita, dan menjadikan hidup kita penuh dengan berkah, penuh dengan cahaya, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma", barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Karena orang itu mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan siang hari ini memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang membekas dalam kehidupan kita. Ilmu yang membawa kebaikan dan keberkahan di dalam setiap langkah kita. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik dan hidayah. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap orang-orang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang cukup penting dan wajib kita ketahui, terutama bagi Anda yang akan segera memasuki gerbang pernikahan. Kita tahu bahwa pernikahan di dalam Islam adalah sebuah ibadah. Pernikahan di dalam Islam adalah sebuah gerbang yang mengantarkan seseorang untuk memasuki pintu ibadah dengan cara yang paling mudah. Kita bisa bayangkan, ketika seseorang menikah, kemudian seorang pria mencari nafkah dari pagi sampai sore, itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari kantor, sang suami paham betul bahwa istrinya suka makanan tertentu. Istrinya suka makan martabak, atau istrinya suka makan pisang goreng. Kemudian suaminya memberikan martabak dan pisang goreng kesukaan istrinya. Dan itu jadi ibadah. Sesampainya di rumah, sang suami akan bersama dengan istrinya. Itu jadi ibadah. Ketika makan bersama, sang suami menyuapkan makanan itu ke bibir istrinya. Itu jadi ibadah. Subhanallah. Tidak ada ibadah yang semudah itu, yang tidak mungkin ditemukan kecuali di dalam sebuah pernikahan. Maka untuk memasuki sebuah pernikahan yang bisa menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar setiap proses pernikahan kita bernilai ibadah, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk membekali diri kita dengan ilmu.
untuk menata kehidupan pernikahan kita sebelum kita memasukinya dengan ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang harus ada sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun atas dosamu. Artinya, ilmu didahului atas ucapan la ilaha illallah. Ilmu didahului atas sebuah istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu juga harus didahului sebelum kita memasuki gerbang pernikahan. Karena kita sadar bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah. Dan sebuah ibadah harus didasari dengan ilmu. Dan itulah hakikat takwa. Karena kalau kita bicara tentang takwa, bukan sekedar menjalankan perintah Allah. Kalau kita bicara tentang takwa, bukan sekedar meninggalkan larangan Allah. Tapi takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Engkau menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, atas dasar cahaya dari Allah, atas dasar ilmu. Termasuk diantaranya orang mau nikah harus punya ilmu. Jikalau pada zaman Umar bin Khattab, beliau melarang setiap orang yang tidak memahami fikih muamalah untuk memasuki pasar dan berdagang di pasar, maka sebaiknya kalau kemudian kita kiaskan juga, maka hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak menikah sebelum dia membekali dirinya dengan ilmu. Karena sebuah amalan yang dikerjakan tanpa ilmu, maka madaratnya bisa lebih gede daripada manfaatnya. Sadarkah kita saat kita sholat, minimal sehari kita membacanya 17 kali. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana gambarannya? Siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang kau berikan petunjuk kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya engkau orang-orang yang tersesat dan engkau sesatkan. Di sini para ulama mengatakan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa dikatakan tersesat? Karena mereka mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Terkadang sebuah kebaikan yang dilaksanakan tanpa ilmu bisa menimbulkan kemadaratan. Sama halnya dengan pernikahan kita. Maka sekali lagi, hendaknya seorang muslim dan muslimah sebelum memasuki gerbang pernikahan, maka harus mengawalinya dengan landasan ilmu. Karena ilmu ini adalah pondasi. Setiap dari kita, kalau kita mau membangun sebuah rumah, yang pertama kali dibangun dan dirancang adalah pondasinya. Tanpa pondasi, maka bangunan rumah tersebut akan rubuh dengan cepat, dengan cara yang sangat mudah. Sama juga dengan diri kita, sama juga dengan pernikahan kita. Kita punya kewajiban untuk membangun pondasi pernikahan kita dengan ilmu. Karena kita menikah bukan untuk sehari dua hari. Karena kita menikah bukan untuk sebulan dua bulan. Karena kita menikah bukan untuk sepekan dua pekan. Karena kita menikah bukan untuk setahun dua tahun. Kita berharap dengan pernikahan itu menjadi penolong kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala
akan menyatukan kita bersama dengan pasangan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan itu akan mengantarkan kita menuju pintu surganya Allah Tabaraka wa taala. Maka dari itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan bekali pernikahan Anda dengan ilmu. Nah, insya Allah tema kita dalam kesempatan hari ini adalah kita akan membahas tentang rahasia dan misteri malam pertama. Setiap orang yang menikah akan melewati suatu malam yang disebut dengan malam pertama. Malam pertama gambarannya adalah malam di mana seorang laki-laki dan seorang wanita disatukan di atas ikatan suci dalam sebuah ikatan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Tali ikatan yang sangat kuat, tali ikatan yang sangat kencang. Yang sebelum mereka belum pernah berjumpa satu sama lain mungkin, atau mereka pernah berjumpa tetapi ala kadarnya, seperlunya saja. Yang sebelumnya mereka belum pernah sekamar berdua. Yang sebelumnya mereka mungkin belum pernah ngobrol berdua. Dan kemudian mereka setelah diikat dengan sebuah ikatan suci tersebut, mereka menjalani suatu malam yang disebut dengan malam pertama. Disebut malam pertama karena mereka pertama kali saling mengenal satu sama lain. Mereka pertama kali saling membicarakan, bukan saja membicarakan tentang aku, dan bukan saja membicarakan tentang kamu, tapi juga bicarakan tentang kami, tentang kita mau apa, kita mau ngapain, kita mau rencananya bagaimana. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang ada apa di malam pertama, maka jelas. Poin pertama yang harus kita perhatikan adalah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Mungkin dalam proses sebelum pernikahan, pasangan suami istri tersebut sebelumnya sempat mengalami proses ta'aruf. Saling tukar biodata, kemudian nandor satu sama lain. Kemudian di malam pertama, sesungguhnya proses mereka untuk bertaaruf masih berlanjut. Saling mengenali satu sama lain. Sang suami mencoba mengenali istrinya, mencoba memetakan istri saya ini sepertinya kayak apa ya? Istri saya ini sepertinya suka apa ya? Istri saya sepertinya nggak suka yang gimana ya? Masing-masing dari pasangan suami istri saling memetakan satu sama lain. Sang istri juga sama. Suami saya kayak apa ya? Sukanya apa ya? Nggak sukanya apa ya? Maka di malam pertama itu, yang terjadi pertama kali adalah saling mengenal satu sama lain. Maka bagi kita yang jikalau sudah datang waktunya nanti kita menjalani satu malam pertama, maka pastikan bahwa malam pertama itu bisa dimaksimalkan untuk saling mendekatkan diri kita satu sama lain. Saling memahami diri kita satu sama lain. Saling bercerita, saling bertukar pikiran, saling mengenal satu sama lain, saling mengenal dan menceritakan tentang latar belakang atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lampau, dan membicarakan peristiwa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Maka tidak ada salahnya di malam pertama bagi pasangan suami istri untuk membuka diri selebar-lebarnya, untuk tidak menutupi atas apa yang ada pada dirinya. Maka sampai-sampai ada istilah jangan ada dusta di antara kita. Ceritakan semuanya. Ceritakan semuanya sesuatu yang memang perlu untuk diceritakan. Walaupun saya yakin nggak semua perlu dan patut diceritakan.
Misalnya ketika di malam pertama misalnya, sang suami ketika melihat istrinya, kemudian suami itu teringat dengan mantannya misalnya, lalu sang suami cerita kepada istrinya, "Aku kalau lihat matamu, aku ingat mantanku yang dulu." Oh, jangan sampai. Jadi bukan berarti bahwa kita cerita semuanya, tidak. Tetapi yang diceritakan di sini tentunya adalah cerita-cerita yang sekiranya pasangan suami istri itu akan saling mengenal satu sama lain, mengenal lebih dalam lagi. Karena ketika saling mengenal satu sama lain, masing-masing dari pasangan akan dengan mudah menemukan formula yang tepat bagaimana ke depannya sang istri memperlakukan suami dan suami memperlakukan sang istri. Nah, ini yang pertama. Silahkan dibuka dengan bercerita satu sama lain. Dibuka dengan mengenal satu sama lain. Sebagai bentuk saling menguatkan ikatan dan bekal menguatkan ikatan di masa yang akan datang. Tetapi sebelum bercerita, ada satu momentum yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu ketika seorang suami mengucapkan qabiltu taswijaha wa nikahaha li nafsi bidhalik. Aku terima nikahnya, aku terima kawinnya untuk diriku dengan mas kawin tersebut. Maka ingatlah bahwa pada saat tersebut telah terjadi perpindahan kewajiban dari seorang ayah kepada seorang istri. Nah, maka dari itulah kemudian setelah menikah, yang disunahkan oleh pasangan suami istri adalah mereka disunahkan untuk masuk ke dalam kamar. Tapi ingat, ketika masuk ke dalam kamar, mereka berdua di dalam kamar itu mereka disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat 2 rakaat, maka sang suami sebagai seorang imam membalikkan badannya, menghadapkan badannya dan wajahnya ke arah istrinya. Dan kemudian memegang ubun-ubun istrinya dan mendoakan istrinya. Itulah yang pertama kali dilakukan oleh pasangan suami istri setelah proses pernikahan itu terjadi. Sebagaimana Rasul SAW pernah mengatakan, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan." Kalau ada dari seorang dari kalian yang menikahi seorang wanita, au ishtara khadiman, atau membeli seorang budak, maka kata Rasul SAW, "Falyakhud binasiyatiha." Hendaklah kalian memegang ubun-ubunnya, falyusmillahi azza wajalla, dan mengucapkan bismillah, artinya mendoakan keberkahan untuk pasangan kita. Waliyad'u lahu bil barakah. Kemudian falyakul, dan dia kemudian membaca sebuah doa. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah. Lihatlah bagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada kita mengaitkan setiap aktivitas kita dengan doa. Lagi senang, lagi susah, berdoa. Lagi bahagia, lagi menderita, berdoa. Lagi punya uang atau nggak punya uang, berdoa. Termasuk orang lagi nikah, diharapkan nggak pernah lepas dari doa. Memegang ubun-ubun istrinya dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, min khairiha wa khairi ma ja'altaha alaihi. Aku meminta kebaikan istriku ini. Wa khairi ma ja'altaha alaihi. Dan kebaikan atas apa yang engkau jadikan pada dirinya. Karena kita tahu bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Maka kalau kita bicara tentang sisi baik dari seorang manusia, nggak ada manusia yang isinya buruk semua.
pasti ada kebaikannya. Sebagaimana juga tidak ada manusia yang isinya baik semuanya. Pasti juga ada keburukannya. Maka kita diperintahkan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ja'altaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kebaikan istriku ini dan kebaikan atas apa yang engkau jadikan pada diri istriku. Kemudian doa yang kedua, wa a'udzubika min syarriha, dan aku meminta kepadamu perlindungan ya Allah dari keburukan istriku ini, wa syarri ma ja'altaha alaihi, dan keburukan dari apa yang kau jadikan pada dirinya. Subhanallah. Lihatlah, tidak ada syariat yang bicara dengan detail sedetail Islam. Ini menunjukkan bahwa gak ada manusia yang sempurna, termasuk istri kita. Banyak di antara pria yang mabuk kepayang cintanya dengan seorang wanita. Banyak juga wanita yang mabuk kepayang cintanya dengan seorang pria. Memandang segala sesuatu yang ada pada dirinya itu semuanya indah, sempurna, nggak ada kekurangan. Maka dari itu Islam menyadarkan kita, nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang nggak punya cacat dan celah, termasuk pasangan kita. Biasanya pasangan suami istri itu sudah gelap mata, karena lagi bahagia, mereka biasanya gelap mata. Sampai-sampai ada istilah sahar asal atau bulan madu. Karena semuanya rasanya manis. Nggak ada yang rasanya pahit. Nggak ada yang rasanya kecut. Nggak ada yang rasanya pedas. Semuanya rasanya manis. Maka Islam menyadarkan kita bahwa ini loh, pasanganmu juga ada positifnya, ada negatifnya. Ini loh pasanganmu ini, ada kebaikannya dan ada keburukannya. Subhanallah. Maka pasangan suami istri yang sudah menikah, masuk ke dalam kamar, setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, sang suami membalikkan badannya, memegang ubun-ubun istrinya, dan doakan istrinya dengan doa tadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Anda membuka pernikahan Anda dengan doa, menyerahkan pernikahan Anda kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjaga pernikahan Anda. Inilah starting point yang banyak dilupakan oleh sebagian besar orang yang sedang menikah. Saking senangnya, saking bahagianya. Karena yang namanya orang mantenan itu pasti senang. Gak ada orang mantenan itu gak senang. Maka biasanya nasihat yang kita berikan kepada orang yang manten adalah bahwa orang mantenan memang senang. Tapi sekali-kali, jangan sekali-kali senang jadi manten. Ya, orang mantenan pasti senang. Tapi jangan senang jadi manten. Hari ini mantenan, besok cerai, besok lagi mantenan, besok cerai, besok lagi mantenan. Itu yang dikatakan dengan senang jadi manten. Ada titik poin, ada starting point yang harus kita ketahui bersama. Di saat kebahagiaan kita sedang memuncak, mintalah tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama kali harus kita lakukan. Kemudian setelah itu, setelah sholat, kita keluar lagi dari kamar kita, kamar pengantin yang sudah kita siapkan. Kita temui kembali tamu-tamu kita. Kita temui kembali tamu-tamu yang membawakan doa-doa terbaik mereka. Saat tamu-tamu kita mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menyatukanmu di atas kebaikan, di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temuilah tamu-tamunya dan aminkan doa-doanya. Setelah tamu-tamu itu
mulai meninggalkan tempat hajatan kita, tempat pernikahan kita. Dan waktu berganti dari siang ke sore, sore ke malam. Maka kemudian terjadilah satu kejadian yang disebut dengan malam pertama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi sedikit sudah kita singgung. Yang pertama adalah kita saling mengenal satu sama lain. Ini poin yang pertama. Jangan langsung, ibaratnya kalau istilah bebek, jangan langsung nyosor, jangan langsung nyeruduk kayak hewan misalnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah pertama, jadikan itu momentum untuk saling mengenal satu sama lain. Biarkan semuanya berjalan dan mengalir dengan indah. Jadi tidak mesti yang namanya malam pertama harus terjadi ad-dukhul atau jima, nggak mesti. Bisa jadi terjadi malam itu, bisa jadi terjadi malam yang kedua, malam yang ketiga, malam yang keempat, malam yang kelima. Biarkan semuanya mengalir. Karena sesuatu yang kemudian ditarget misalnya harus terjadi malam ini, harus dukhul malam ini misalnya. Maka biasanya akan timbul ketidaknyamanan dari salah satu pasangan. Mungkin ada yang belum siap, sang suami belum siap atau sang istri belum siap. Nah, jadikan momentum yang pertama adalah saling mengenal satu sama lain. Cara saling mengenalnya bagaimana? Tidak harus di kamar. Mungkin diawali dari ketika di malam hari, sang istri membuatkan minuman kesukaan suami. Sang istri bertanya kepada suami, "Mas, mau dibuatin apa? Kopi atau teh?" Kemudian suami mengatakan dibuatkan kopi saja. Kemudian dari situ istri akan bisa menarik kesimpulan bahwa suami saya lebih suka kopi daripada teh misalnya. Atau kemudian di malam hari merasa lapar, kemudian masak bareng atau keluar bareng untuk beli makanan di luar. Nah, inilah momentum yang pertama untuk saling mengenal satu sama lain. Kemudian setelah itu, jadikan malam pertama itu sebagai momentum untuk saling membicarakan mimpi bersama. Sebuah keluarga harus dibangun di atas sebuah visi dan misi yang jelas. Maka kalau kita bicara tentang sebuah visi dan misi, maka kita sedang bicara tentang sebuah tanggung jawab seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita. Seorang istri ngikut seorang suami. Suami mau kemana, istri ngikut. Suami mau ngapain, istri support. Maka di malam yang pertama itu adalah kesempatan emas untuk membicarakan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Misalnya sang suami cerita ke istrinya, "Dek," misalnya, atau "Say," atau "Cintaku, aku nanti pingin punya anak banyak." Lalu lihatlah reaksi istrinya. Istrinya kalau mengatakan, "Wah, aku juga setuju, aku pingin punya anak banyak." Oh, berarti alhamdulillah satu visi, satu misi. Dek, nanti ketika kita sudah punya rezeki banyak, kita pingin bikin ini, kita pingin bikin itu misalnya. Oh, saya juga pingin bikin yang sama. Ah, ketemu lagi sisi kesamaan visi dan misinya. Sampai pada satu titik di mana ada satu perbedaan yang harus dikompromi. Nah, ini bagian dari sebuah proses perjalanan pernikahan yang harus dilalui oleh seorang pasangan suami dan istri. Nah, di mana mereka saling membicarakan mimpi mereka, saling membicarakan visi mereka, saling membicarakan misi mereka. Dan mereka juga saling berkompromi atas semua visi, misi, dan mimpi yang tidak mereka sepakati. Dan inilah puncak pendewasaan dalam kehidupan manusia. Karena seseorang manusia akan mendapatkan proses pendewasaan yang maksimal pada dua momentum kejadian ini.
Yang pertama adalah dalam momentum pernikahan. Saat seorang menikah, kita akan hidup satu kamar bareng dengan istri kita. Kita akan makan satu piring bareng dengan istri kita. Kita akan berkendara satu atap bareng dengan istri kita. Kita akan tidur satu ranjang bareng dengan istri kita. Dan percayalah, kita dan istri kita itu punya perbedaan. Kita bisa lihat orang yang kembar saja itu punya perbedaan. Lalu bagaimana antara suami dan istri? Pasti ada perbedaan. Entah itu perbedaan pola asuh dari orang tuanya. Entah itu perbedaan pendidikan. Entah itu perbedaan suku. Perbedaan kebiasaan. Perbedaan pola makan. Perbedaan pola tidur. Perbedaan adat istiadat dan sebagainya. Dan perbedaan itu pasti ada dan pasti ditemukan dalam pasangan suami istri. Maka disinilah kemudian kita mendapatkan satu proses penting dalam kehidupan kita, proses pendewasaan diri kita. Saat kita bertemu dengan pasangan kita yang berbeda sama diri kita, berbeda pola asuh, berbeda latar belakang, berbeda adat istiadat, berbeda suku dan ras misalnya, maka di saat yang sama kita harus mengelola perbedaan itu. Di saat yang sama kita harus pintar-pintar untuk mencari jalan tengah dari perbedaan yang ada. Nah, ini yang termasuk nanti bisa dibicarakan di dalam kejadian yang disebut dengan malam pertama. Yang pertama tadi saling mengenal, yang kedua saling membicarakan tentang visi, tentang misi, dan tentang mimpi. Mimpi sang suami harus diketahui oleh istri. Mimpi istri harus diketahui oleh suami. Harapan suami harus diketahui oleh istri. Harapan istri harus diketahui oleh suami. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, kejadian yang biasanya terjadi di malam pertama adalah yaitu suatu hubungan dari proses pernikahan itu sendiri, itu hubungan suami istri. Maka kalau kita bicara tentang hubungan suami istri, subhanallah, di mana pasangan suami istri itu haruslah berkomitmen dari hubungan itu, menjadikan hubungan itu sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ibadah, sekali lagi, harus dilandasi dengan ilmu. Ibadah, kalau itu sebuah ibadah, tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara tentang malam pertama, wabil khusus tentang hubungan suami istri, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa hubungan suami istri itu harus diawali dengan doa. Entah itu hubungan itu dilakukan di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-100, malam ke-1000, maka setiap hubungan suami istri harus diawali dengan doa. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, "Lau anna ahadakum ida arada an ya'ti ahlahu." Kalau salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, mendatangi pasangannya, faqala, maka ucapkanlah bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Menyertakan Allah Tabaraka wa taala di setiap aktivitas kita. Termasuk di dalam aktivitas hubungan suami istri yang dilakukan oleh pengantin baru tadi. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Di sini Islam menyadarkan kita bahwa syaitan itu ada di mana-mana. Syaitan itu berusaha untuk merusak Bani Adam, termasuk merusak hubungan yang dilakukan pada saat malam pertamanya. Allahumma jannibna syaitan, dengan jelas. Sangat jelas sekali. Kita berdoa, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan.
wa jannibi syaitan wa ma razaqtana, dan jauhkanlah apa yang akan engkau rezekikan kepada kami, juga jauhkanlah dari syaitan. Artinya kita meminta agar hubungan itu dijauhkan dari syaitan, dan anak kita diberikan perlindungan, dijauhkan dari godaan syaitan. Kemudian Rasulullah menyebutkan fa'innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik, sesungguhnya jikalau Allah mentakdirkan dari hubungan suami istri itu melahirkan atau menghasilkan satu anak, kata Rasulullah SAW, lam yadurruhu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan pernah bisa memberikan madarat kepada mereka berdua dan kepada anak yang dihasilkan dari hubungan tadi. Nah, hendaknya suami dan istri yang melakukan hubungan suami istri di malam pertama memperhatikan betul adab-adab dalam berhubungan suami istri. Kalau bicara tentang hubungan suami istri, biasanya bicara tentang sesuatu yang indah-indah, yang nikmat-nikmat, yang belum pernah terbayangkan oleh orang yang mungkin belum menikah. Maka dari itulah, jagalah keindahan itu dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, doa yang kita baca tadi akan membawa keberkahan di dalam pernikahan kita. Yang pertama, berkah itu dari sisi mana? Yang pertama jelas, berkah itu dari sisi saat kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngikutnya kita kepada sunnah Rasulullah SAW itu suatu berkah tersendiri bagi diri kita. Kalau kita melihat sejarah mencatat, para sahabat Nabi adalah orang yang paling semangat untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling mulia. Beliau pernah mengatakan, lastu tarikan syai'a kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dulu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi, kecuali aku juga mengamalkannya. Lihatlah semangat para sahabat untuk mengamalkan sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, inni ahsya in taraktu syai'an min amrihi, sungguh aku betul-betul takut jikalau aku meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul SAW, an azigha, maka aku akan menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi sungguh saat kita mengamalkan doa tadi, kita bersenang-senang dengan pasangan kita, maka doa itu membawa keberkahan. Karena sekedar mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Kalau hubungan Anda ingin diberkahi, kalau rumah tangga Anda ingin diberkahi, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau mau senang-senang sama istri Anda, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada berkah dalamnya. Yang kedua, keberkahan itu dilihat dari sisi bahwa syaitan itu tidak akan ikut serta di dalam hubungan suami istri, hubungan intim yang diawali dengan doa. Nah, sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk membaca doa tersebut. Karena jikalau kita nggak baca doa tersebut, pasti syaitan akan ikut serta dalam hubungan kita. Misalnya syaitan akan menjadikan seorang suami misalnya ketika melakukan hubungan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi dia sedang menggauli istrinya, sedangkan di benaknya dia sedang menggauli wanita lain misalnya. Nasallallahu salamat. Maka dari itu sampai kemudian disebutkan oleh para ulama,
annalladhi yujami'a wa la yusammi, dan seseorang yang melakukan hubungan suami istri dan orang tersebut tidak mengucapkan dan tidak berdoa, maka kata para ulama, yaltaffu syaitan, maka syaitan akan mendekat pada orang tersebut, fayujami' ma'ahu, dan syaitan akan ikut serta dalam hubungan intim tersebut. Subhanallah. Jadi jangan coba-coba bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan intim sedangkan mereka belum berdoa di awal. Karena khawatir syaitan akan masuk dalam hubungan tersebut dan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan dalam rumah tangga kita. Nah, ini yang kedua yang harus kita perhatikan. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita perhatikan terkait dengan fikih hubungan suami istri yang harus kita ketahui adalah bahwa doa yang kita baca itu akan berpengaruh pada keturunan yang akan kita hasilkan. Kalau kita ingin punya anak yang saleh, pastikan sebelum kita berhubungan intim, kita sudah berdoa. Kalau kita ingin dijauhkan dari anak-anak yang mungkin sulit diatur, anak yang durhaka, maka pastikan bahwa kita nggak pernah melepaskan hubungan intim kita dengan doa. Meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itulah ucapkanlah bismillah. Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana. Wa la taj'al syaitan nasiban fima razaqtana. Ya Allah, barik lana fima razaqtana. Berkailah atas apa yang akan engkau berikan kepada kami. Wala taj'al li syaitan, dan janganlah engkau jadikan bagi syaitan nasiban fima razaqtana. Jangan biarkan syaitan punya bagian juga atas apa yang akan engkau berikan rezeki kepada kami. Itu yang harus kita minta, itu yang harus kita lakukan dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa doa saat kita sebelum berhubungan intim akan menjadikan anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dengan kesolehan, dijaga dengan ketakwaan, dijaga di atas jalan kebaikan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka dari itu, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, terkadang saat seseorang itu melakukan pernikahan, seorang suami mendapatkan istrinya di malam pertama dalam keadaan haid. Maka apa yang harus dilakukan? Maka tetap saat mendapatkan istrinya dalam keadaan haid, tentunya seorang suami nggak bisa sholat bareng sama istrinya. Maka seorang suami bisa sholat sendirian, setelah sholat lalu dia kemudian memegang ubun-ubun istrinya dan mendoakan istrinya. Dan silahkan mengawali malam pertama tersebut dengan banyak berbincang-bincang, saling mengenal satu sama lain, membicarakan visi dan mimpi satu sama lain. Dan silahkan juga melakukan hubungan suami istri selama bukan melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan ad-dukhul. Maka segala sesuatu bisa dilakukan walaupun seorang suami mendapatkan istrinya dalam keadaan haid. Nah, ini keadaan jikalau kemudian seorang suami mendapatkan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian kondisi yang kedua adalah saat seorang suami mendapatkan istrinya dalam keadaan tidak haid. Maka di sini seorang suami halal bagi dia untuk mendatangi istrinya, mendatangi pasangannya dengan cara-cara yang terbaik. Artinya, saat melakukan hubungan intim, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Dan jauhilah cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kemudian bagian dari fikih hubungan intim yang harus kita oleh pasangan suami istri.
Di dalam Islam, seorang suami boleh mendatangi istrinya, boleh dari depan, boleh di belakang. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Aqbil wa adbir." Boleh dari depan, boleh dari belakang. Wattaqid dubur wal haidah. Dan jauhilah area dubur dan jauhilah wanita-wanita yang sedang haid. Artinya apa? Seorang suami diibaratkan seorang yang sedang bercocok tanam. Nisa'ukum harsan lakum. Istri kalian ibaratnya adalah ladang kalian. Fa'tu harsakum ainash, dan datangilah harsakum, datangilah tanaman kalian atau ladang kalian dari arah manapun kalian mau. Mau dari depan, mau dari belakang, silahkan. Tetapi harus diingat, kata Rasulullah SAW, akbil wa adbir, bisa dari depan, bisa dari belakang, wattaqid dubur wal haidah. Hati-hati dengan area dubur, nggak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mendatangi istrinya dari arah dubur. Wal haidah, dan juga melakukan hubungan suami istri ketika istrinya sedang haid. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan muqbilatun mudbiratun. Silahkan menggaulinya dari depan, silahkan menggaulinya dari belakang. Ida kanat fil farj. Selama itu dilakukan pada kemaluannya. Artinya nggak boleh dilakukan pada area duburnya. Maka dari itulah kemudian ini yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian poin berikutnya yang harus kita perhatikan adalah terkadang ketika pasangan suami istri sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka ingin mengulanginya kembali. Mengulanginya kembali setelah beberapa saat mereka beristirahat. Apa yang harus dilakukan? Maka disunahkan sebelum mengulanginya kembali, mereka disunahkan untuk berwudu. Rasulullah pernah menyebutkan, "Ida ata ahadukum ahlahu." Kalau seorang dari kalian mendatangi istrinya, thumma arada an ya'udah, kemudian ingin kembali mendatanginya. Mohon maaf, istilahnya ada ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat. Istilahnya seperti itu. Thumma arada an ya'udah falyatawadda. Hendaklah mereka menjadikan wudhu itu sebagai pemisah antara yang pertama dan yang kedua. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan perintah ini pasti ada hikmahnya. Sampai-sampai dikatakan bahwa hada aska wa atyab wa adha. Hal ini akan lebih bersih, lebih baik, lebih suci bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan tersebut. Maka silahkan kemudian bagi pasangan suami istri untuk terserah melakukan dalam satu malam, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi ingat, di antara sunnah Nabi yang tidak boleh kita lupakan adalah memisahkan antara yang pertama dan yang kedua. Yang kedua dengan yang ketiga dengan berwudu. Nah, ini poin penting yang harus kita perhatikan. Kemudian, poin penting harus kita perhatikan juga bagi pasangan suami istri adalah menyadari peran masing-masing. Ketika seorang pria menyadari bahwa dia tidak lagi sendiri, dia tidak lagi menjomblo, dia sudah berstatus sebagai seorang suami. Dan seorang istri juga sama, dia sudah tidak lagi sendiri, dia sudah berstatus sebagai seorang istri. Maka hendaknya dan menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua untuk menjaga mata kita. Pastikan saat seorang suami melihat ada seorang wanita yang cantik di luar sana, tanamkan dalam diri kita bahwa di rumah istri saya lebih cantik dari dia. Karena syaitan akan senantiasa menghiasi manusia dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang haram. Maka sampai Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau, Ida kharajatil mar'ah, jika seorang wanita keluar dari rumahnya, istashrafaha asyaitan, maka syaitan itu akan menghiasi wanita tadi. Akan tampak lebih cantik, lebih menarik di mata dan pandangan seorang pria. Maka dari itulah
sebagai seorang suami, saat Anda merasa bahwa Anda sudah punya istri, dan Anda mendapatkan sesuatu yang menggoda diri Anda di luar sana. Anda melihat seorang wanita yang cantik, melihat seorang wanita yang sangat menarik. Apa yang harus Anda lakukan? Rasul pernah mengatakan, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Bahwa seorang wanita itu nampak dari arah depan itu kayak setan. Wa tutbiru fi surati syaitan. Dan nampak kemudian dari arah belakang juga sebagaimana gambaran syaitan. Faida absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu. Kalau ada seorang pria yang melihat seorang wanita dan tergerak jiwanya, tergerak hasratnya, falyati ahlahu. Maka hendaknya pria tadi segera mendatangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Kan hal tersebut akan bisa menolak akan atas apa yang ada di dalam hatinya. Dari syahwat, dari hasrat, dan sebagainya. Jadi seorang suami harus paham bahwa saat ada sesuatu yang menarik dirinya, kembalilah kepada istrinya. Dan istri juga harus paham bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan hubungan intim dari suaminya. Seorang wanita yang menolak ajakan hubungan intim dari suaminya, padahal dia tidak memiliki suatu halangan sama sekali, maka wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai datangnya waktu subuh. Subhanallah. Maka dari itulah bagi pasangan suami istri bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suami menjaga matanya, yang suami saat mendapatkan gangguan atau suatu pancingan gairah dan hasrat misalnya, dia kembali kepada istrinya. Sang istri juga sama, berusaha melayani suaminya semaksimal mungkin. Nah, ini poin penting yang harus kita ketahui bersama. Maka dari itulah seorang suami sebagaimana seorang istri juga sama punya kewajiban untuk menundukkan pandangan mata. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ya Ali, memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib, La tutbi an-nadrata an-nadrah. Janganlah engkau mengikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa inna laka fil ula, fa inna laka al-ula. Untukmu adalah yang pertama, yang nggak sengaja tadi, walaysat laka al-akhirah. Dan untukmu adalah bukan yang berikutnya, bukan yang kedua. Maka yang kedua, yang ketiga adalah menjadi dosa bagi diri. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa poin yang bisa kita bahas, yang bisa kita eksplorasi terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di malam yang pertama. Saya yakin tidak ada malam yang lebih mendebarkan dibandingkan dengan malam yang pertama. Tidak ada malam yang membingungkan dibandingkan dengan malam yang pertama. Ada sebagian orang yang menikah, dia bingung, nanti malam-malam pertama mau ngapain ya? Maka dari itulah banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah meminta kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ilmu itu mengawal kehidupan kita. Ilmu itu menghiasi kehidupan kita, termasuk menghiasi apa yang akan kita lakukan di malam yang pertama. Agar kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang pertama. Misalnya saat mendatangi istri kita dari arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man ataha idon au imra'atan fi duburiha." Barang siapa yang mendatangi istrinya yang dalam keadaan haid atau mendatangi istrinya dari arah duburnya, au kahina atau mendatangi seorang dukun dan peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Allahu Akbar. Maka orang tadi dikatakan telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi para suami yang mendatangi istrinya di
di waktu-waktu haid. Artinya melakukan hubungan suami istri di waktu haid, melakukan duhul di waktu haid, atau melakukannya di duburnya, maka dia harus membayar kafarah. Yatasaddaqu bidinar atau nisfu dinar. Maka dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Bukan jumlah yang murah. 1 dinar mungkin sekitar 4 juta. Jadi bersedekah sebesar 4 juta atau setengah dinar atau 2 juta. Jumlah yang kira-kira subhanallah membuat kita berpikir ulang. Yang menjadi sebuah shock terapi bagi diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas hubungan kita dengan pasangan kita. Walaupun pasangan kita itu halal bagi diri kita, tapi ada aturan mainnya. Sampai Rasul mengatakan isna'u kulla syai'. Kalian boleh melakukan sesuatu pada istri kalian sedang haid, lakukan apa saja. Mau dari depan, mau belakang, dari atas, mau bawah, illa nikah, kecuali nikah atau jima atau bersetubuh. Silahkan lakukan apa saja. Nah, saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah poin-poin penting yang bisa kita bahas dan insya Allah selanjutnya akan kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan. Demikian poin-poin yang sudah Ustadz sampaikan bagi para peserta. Mari kita sama-sama mengembangkan ilmu yang sudah Ustadz sampaikan melalui sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan akan kami utamakan yang melalui raise hand. Dari Zoom ini, yang raise hand, angkat tangan melalui Zoom, nanti kami akan buka akses untuk bertanya melalui audio. Bisa juga rekan-rekan bertanya melalui kolom chat, silakan diketik di kolom chat, nanti akan kita bahas pertanyaan dari rekan-rekan peserta sekalian. Bagi rekan-rekan yang juga mungkin bergabung melalui YouTube, silakan bisa berpindah dulu melalui kolom chat di Zoom untuk menyampaikan pertanyaan. Sudah ada yang raise hand nampaknya. Mas Heru Fianisal, silakan menyampaikan pertanyaannya. Mas Heru, mungkin masih di mute. Silakan di unmute dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ustadz dan panitia. Saya Heru. Terima kasih Ustadz atas tadi penyampaiannya. Sungguh banyak kali manfaatnya. Jadi saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan sholat sunnah 2 rakaat di malam pertama. Untuk pelaksanaan sendiri Ustadz, itu apakah ada bacaan atau mungkin surat-surat yang khusus dibaca ketika sholat itu Ustadz, atau kita bebas baca surat apa saja. Kemudian Ustadz yang kedua terkait tadi doa di ubun-ubun istri itu dilakukan berarti memang setelah acara selesai Ustadz ya, atau setelah akad nikah Ustadz. Kurang lebih pertanyaannya saya gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami jawab dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'at. Yang pertama adalah saat seseorang melakukan salat dengan istrinya untuk yang pertama kali, silahkan bebas untuk membaca surat apapun. Tetapi kita bisa kemudian membaca di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Wallahu ta'ala alam.
yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi pertanyaan tentang apa? Mendoakan istri dengan memegang ubun-ubun, Ustaz. Oh baik, mendoakan istri dengan memegang ubun-ubun tentunya dilakukan setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Ya, setelah akad nikah, bisa setelah akad nikah, kemudian pasangan suami dan istri tersebut biasanya dipertemukan dan kemudian bisa kemudian dibuat agenda atau disetting untuk mereka bisa sholat bersama 2 rakaat dan berdoa dan setelah itu kembali menemui tamu dan tentunya perkara ini sifatnya adalah eh, bebas atau luas seperti itu bisa dilakukan setelah akad nikah dan juga bisa dilakukan setelahnya ya tapi yang pasti bahwa termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW adalah mendoakan istri kita dengan memegang ubun-ubun istri kita dan berdoa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan kebaikan dari apa yang ada pada diri istri kita dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keburukan yang ada pada diri istri kita. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya ini sepertinya ada yang mau bertanya melalui kolom chat. Mas Wahyu Aji Pangestu, bisa silakan dilanjutkan pertanyaannya apabila diketik melalui kolom chat. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang merasa pertanyaannya mungkin agak kurang enak apabila disampaikan, kurang nyaman bila disampaikan terkait dengan materinya, mungkin bisa disampaikan melalui message di Zoom dengan dipilih ke admin ya, atau ke Ana, agar mungkin kalau misalnya kurang nyaman diketahui namanya. Nanti Ana bacakan tanpa menyebutkan namanya, insya Allah. Bagi yang ingin bertanya langsung juga masih, oh baik, ini dari Mas Wahyu Aji Pangestu, izin Anda bacakan Ustadz. Afwan Ustadz mau tanya, sebelumnya beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz. Bagaimana cara mengatasi kecanggungan pada saat malam pertama, sementara kita belum terlalu mengenal istri Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kecanggungan di malam pertama merupakan hal yang wajar. Artinya kecanggungan itu memang harus ada. Kalau di malam pertama Anda tidak merasa lagi canggung dengan istri Anda, berarti ada yang salah dengan proses pranikah Anda. Mungkin Anda sudah terlalu akrab dengan istri Anda. Mungkin Anda sebelum menikah sudah terlalu melampaui batas hubungannya dengan istri Anda sehingga malam pertama nggak ada yang spesial. Justru yang paling spesial dari malam yang pertama di antaranya adalah kecanggungan itu sendiri. Saat kita bingung nanti malam mau ngapain ya, nanti malam mau cerita apa ya, nanti malam mau ngelakuin apa ya. Justru itu bagian dari seni yang kita dapatkan di malam yang pertama. Sekaligus menjadi parameter bahwa di malam pertama itu, Anda itu adalah malam pertama yang memang dibangun betul-betul untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Anda canggung, Anda bingung, berarti sebelum menikah Anda memang baik-baik saja. Artinya Anda sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hubungan Anda dengan calon pasangan Anda. Jadi percayalah kecanggungan itu pasti ada. Yang harus Anda lakukan adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kecanggungan itu dihilangkan. Di malam pertama itu, Anda dibuat betul-betul mengalir. Biarkan cinta itu betul-betul tumbuh secara organik, secara sendirinya di malam yang pertama itu. Dengan saling mengenal, dengan saling bercerita, dengan saling berbagi impian, dengan saling berbagi rencana satu sama lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan malam pertama Anda. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan pertanyaan dari tadi Mas Wahyu.
Berikutnya, apabila masih ada pertanyaan, masih kami berikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, baik melalui kolom chat atau melalui raise hand. Insya Allah masih kami memberikan beberapa saat lagi, beberapa menit lagi, sebelum nantinya kita akhiri sesi ini. Kami himbau kepada seluruh peserta agar bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ilmu langsung dari sumbernya. Sepertinya ini ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat. Dikirimkan pribadi ke Ana, jadi mungkin Ana tidak sebutkan penanyanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dalam. Apakah doa sebelum berhubungan dibaca oleh suami dan istri atau cukup oleh suami? Syukron jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Apakah doa yang dibaca sebelum melakukan hubungan suami istri tersebut dibaca oleh suami saja ataukah oleh keduanya? Maka terkait dengan doa sebelum hubungan seksual atau hubungan suami istri, hendaknya dibaca oleh keduanya. Sang suami baca dan sang istri juga baca. Berbeda doa yang memang dibaca saat setelah sholat 2 rakaat tersebut yang membaca adalah suaminya. Sang suami membaca sambil pegang ubun-ubun istrinya dan bacakan doa tadi. Tapi terkait dengan doa hubungan suami istri yang membaca adalah dari sisi keduanya, yaitu dari sisi suami dan istrinya sekaligus. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada pertanyaan masuk juga, Afwan Ustadz tadi terlewat. Apakah salat sunnah 2 rakaat di malam pertama dilakukan secara berjamaah dengan istri? Maka jawabannya adalah ya, dilakukan secara berjamaah dengan istri. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik atas pertanyaan dan jawaban dari Ustadz. Berikutnya, mungkin masih ada satu pertanyaan atau dua lagi sebelum kami akhiri. Atau sambil menunggu, Ana izin bertanya boleh Ustadz? Mungkin rekan-rekan panitia yang lain ini. Silahkan, barakallahu fiik. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Mungkin kalau pada saat berhubungan antara laki-laki ataupun suami dan istri, batasan kita harus mandi itu apa ya Ustadz? Misal tidak dukhul misal di malam hari atau pada saat melakukan, apakah itu sudah harus mandi ketika hanya tertempel atau ketika sudah masuk begitu atau baru kita wajib mandi? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Terkait dengan hubungan suami istri, apakah mutlak harus mandi? Apakah mandi itu harus dilakukan jikalau terjadi dukhul saja, artinya masuk saja? Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jalasa baina su'abihal arba' faqad wajabal ghusl." Jika empat siku ini sudah bertemu, maka empat siku sudah bertemu, maka sudah wajib yang namanya al-ghusl. Jadi di sini para ulama menjelaskan bahwa mandi itu diwajibkan yang pertama jelas jika keluar air mani. Masuk atau belum masuk, jika sudah keluar air mani, sudah diwajibkan untuk mandi. Walaupun belum masuk. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jikalau sudah masuk. Jikalau sudah masuk tentunya ini mutlak sudah wajib juga untuk mandi. Namun jikalau sekedar untuk menempel atau bercumbu atau berpelukan dan kemudian tidak terjadi ad-dukhul, artinya ad-dukhul di sini artinya ketika timba belum masuk ke sumurnya, maka tidak diwajibkan untuk mandi selama tidak keluar air mani. Wallahu ta'ala alam. Sedangkan air yang keluar sebelum keluarnya air mani atau kita menyebut dengan sebutan air madi, maka keluarnya air madi tidak mewajibkan
pasangan suami istri itu untuk mandi. Terkadang tidak dukhul memang, tapi keluar air madi. Bedanya mani dengan madi adalah kita melihat dari bahwa yang paling kentara adalah dari sisi kekentalannya atau orang bilang viskositasnya. Kalau air mani cenderung dia sangat kental, kalau air madi cenderung sangat sangat encer. Nah, keluarnya air madi itu tidak mewajibkan mandi, tetapi membatalkan wudhu. Dan air madi itu sifatnya adalah najis. Maka jikalau ada pakaian kita yang kena air madi, wajib untuk dibersihkan dari najisnya. Berbeda dengan air mani. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Ustaz. Ini kesempatan terakhir mungkin kami berikan kepada peserta apabila ingin bertanya melalui kolom chat ataupun raise hand, bisa bertanya langsung. Silakan rekan-rekan, ini mumpung ada kesempatan bisa bertanya langsung terkait juga materi yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tabu begitu ya, atau tidak, atau bingung mau bahasnya di mana. Masya Allah, di sini kita ada kesempatan. Baik, mungkin belum ada dari rekan-rekan. Kalau tidak ada, Ustadz, izin mungkin kita akan segera mengakhiri sesi kelas online siang hari ini dengan tema ada apa? Ah, Masya Allah, ada satu Ustadz. Mungkin ini yang terakhir ya Ustadz, izin pertanyaan Insyaallah, silakan. hand. Ini insya Allah kesempatan yang terakhir kepada saudara atau saudari kita Anandri Alfat. Bisa silakan bertanya langsung. Monggo silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ahsanallahu ilaik. Afwan Ustaz, Wassalamualaikum. izin bertanya. Untuk sholat tadi Ustaz, sholat sunnah sebelum berjima ya Ustaz, itu dibacanya secara sir atau jahar ya Ustaz? Untuk bacaannya juga Ustaz, apakah ada sunnah gitu? Mungkin di rakaat pertama baca surat tertentu atau rakaat keduanya membaca surat tertentu Ustaz? Allah barik fiik Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan salat sebelum tadi pertanyaan tentang salat sebelum jima ya. Yang benar adalah salat setelah pasangan suami istri itu sah menjadi pasangan suami dan istri. Jadi ketika mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri, mereka salat bareng, sang suami pegang ubun-ubun istrinya dan doakan istrinya. Jadi bukan sebelum jima. Ini yang harus saya luruskan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bahwa kami pernah mendapatkan sebuah riwayat bahwa disunahkan untuk membaca di rakaat pertama dengan surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Bacanya bisa dibaca secara sir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik atas jawabannya Ustadz dan pertanyaan dari penanya terakhir. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kelas online siang hari ini, kelas online persiapan walimah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Jazakumullahu khairan, dan juga kepada Ustadz, jazakallahu khair atas ilmu dan waktu yang telah Ustadz berikan. Bila rekan-rekan peserta ingin menjumpai materi-materi lain dari Ustadz Hanan Yasir, beliau aktif mengisi kajian di sekitar Yogyakarta, dan juga rekan-rekan bisa menjumpai beliau melalui Instagram ataupun YouTube Mutiara Hikmah Official. Kita doakan bersama-sama semoga Ustadz selalu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan mendapatkan pahala jariah dari setiap ilmu yang Ustadz bagikan. Terima kasih kepada seluruh peserta telah mengikuti dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa besok masih ada kelas lanjutan dengan tema tantangan mewujudkan keberkahan dari Ustadzuna Ustadz Muhammad Romelan LCM AG pada pukul 8 malam, insya Allah Ahad besok.
Kami dari panitia dan seluruh penyelenggara memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan ini. Semoga ikhtiar kita siang ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita di kehidupan nyata kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.